فمن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيهم. Yang merupakan jembatan munculnya, apabila munculnya tanda-tanda tersebut, maka akan langsung masuk kepada tanda-tanda kiamat kubra. Tanda-tanda kiamat kubra, alamat tanda-tanda kubra apabila telah muncul itu, yang jumlahnya dalam hadis yang sahih ada 10 tanda, maka hari kiamat semakin dekat. Tanda-tanda akan hancurnya semesta alam ini pun semakin dekat, yaitu munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi adalah sosok manusia yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan tentunya itulah janji Allah dan janji Rasul adalah hak, pasti akan terjadi dan tidak boleh seorang mukmin pun untuk ragu dengannya. Dia adalah sosok seorang pemimpin yang dijanjikan, pemimpin yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia, yang sudah letih hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, yang serba tidak ada keadilan, di mana-mana keadilan tidak ada, kezaliman di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Lau lam yabqa minad dunya ila yaumun la tawalallahu dzaikal yaum." Jika seandainya, kata Nabi SAW, hari kiamat tidak tersisa antara kita dengan hari kiamat, maka Allah akan panjangkan hari itu jika hari itu belum muncul pemimpin yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan tadi, yang digelari dengan Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi, imam yang mendapat petunjuk dari Allah. Hatta yab'asa fihi rajulan, sehingga Allah akan mengutus pada hari itu seorang laki-laki minni dariku, au min ahli baiti, atau dia dari ahli keluargaku. Yuwatiu ismi ismu abihi, yuwatiu ismi wa ismu abihi, di mana namanya, nama dia dan nama bapaknya sama dengan namaku dan nama bapakku. Nabi Muhammad namanya Muhammad bin Abdullah, maka orang itu pun yang dimaksud oleh dalam hadis yang sahih ini pun namanya sama, berarti Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah, namanya persis sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban, Abu Daud, Hakim dan lain sebagainya. Hadisus sahih bil ittifaqu para muhaddisun, para ahli hadis. Sehingga jika munculnya Al-Imam Al-Mahdi ini di akhir zaman kelak, jika masanya sudah sampai, jika waktu yang telah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad SAW telah sampai, maka Allah akan munculkan orang tersebut dengan kuasa Allah, dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika telah muncul ini, Nabi SAW mengatakan, khurujul ayatu ba'duha ala isin ba'din tataba'na kama yatatabba'u al-kharas fin nizami. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban atau Tabrani dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khurujul ayat, keluarnya tanda-tanda kiamat kubra itu akan diikuti satu dengan yang lainnya. Artinya jika muncul yang satu, maka akan nyambung, akan muncul yang berikutnya. Diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tanda-tanda kiamat kubra tersebut yang jumlahnya 10 seperti halnya mutiara-mutiara yang diikat dengan tali. Diikat seperti tasbih mungkin bentuknya hari ini. Jika putus ujungnya, otomatis akan keluar berikutnya, terus akan menyambung, tidak akan pernah putus hingga datang waktunya, maka hancurlah semesta alam ini, atau yang disebut dengan tegaknya hari kiamat. Al-Imam Al-Mahdi adalah tanda perantara, jembatan antara tanda-tanda kiamat kecil masuk kepada tanda-tanda kiamat kubra. Karena setelah muncul Imam Mahdi, akan muncul yang namanya Dajjal, akan muncul yang namanya Isa, turun namanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kemudian turun Ya'juj wa Ma'juj dan seterusnya, nanti kita akan bahas. Baik. Kemudian sebelum masuk lebih jauh mengenai Al-Imam Al-Mahdi ini, kembali yang menjadi bahasan kita adalah nama beliau. Nama beliau tadi berdasarkan hadis yang sahih tadi, bahwa nama beliau adalah Muhammad, bapaknya Abdullah. Jadi disebut Muhammad bin Abdullah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan bahwa dia lahir dari keturunan Fatimah. Fatimah dari keturunan Hasan. Jadi Hasan putranya Ali, ibunya bernama Fatimah, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Memang ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwa beliau lahir dari keturunan Husain. Husain adalah adiknya, Hasan adalah kakaknya. Hasan inilah yang sebenarnya menggantikan Ali secara sah. Secara syariat beliau menggantikan Ali secara sah setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka beliau sempat menjabat 5 sampai 6 bulan. Tapi apa yang terjadi? Beliau menanggalkan dan menyerahkan kepemimpinan yang disebut dengan khalifah kepada Muawiyah. Kenapa? Karena terjadi pergolakan, bahkan terjadi berbekali pertempuran sehingga mengakibatkan pentumpahan darah yang luar biasa tanpa ada syarat. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahwa penyerahan kekuasaan, kekhilafahan tanpa pimpinan tertinggi dalam Islam saat itu diserahkan oleh khalifah yang sah yang bernama Hasan bin Ali, putrinya Fatimah. Fatimah adalah putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dengan syarat kepada Muawiyah. Dia tanpa dengan syarat kepada Muawiyah. Kenapa? Karena beliau menginginkan kedamaian di antara kaum muslimin. Maka beliau rela menyerahkan, silahkan. Yang penting umat Islam bersatu, tidak lagi tertumpah darah secara sia-sia gara-gara ijtihad. Bukan rebutan kekuasaan sebenarnya, tapi karena apa? Ijtihad. Ijtihad terkait dengan urusan pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi dari pihak Ali bin Abi Thalib, beliau tidak bisa menangkap siapa pembunuh karena yang membunuh tidak jelas. Yang membunuh tidak jelas dan tidak bisa ditangkap. Tetapi dari pihak Muawiyah yang saat itu dikuasakan sebagai gubernur wilayah Syam, di mana negara Syam saat itu meliputi 4 negara hari ini, bahkan 5, yaitu Syria, Lebanon, Yordania, Palestina, sekarang masuk juga Israel. Muawiyah adalah gubernur kepercayaan dari turun-temurun dari Abu Bakar, bahkan dari Nabi Muhammad SAW sampai Ali bin Abi Thalib, sampai Utsman maksud saya. Nah, mereka menuntut agar ditangkap yang membunuh Utsman. Tapi Ali mengatakan bagaimana menangkap yang membunuh tidak jelas, orang yang kemana pun tidak jelas. Maka terjadilah dengan ijtihad mereka, terjadilah pertumpahan darah. Ala kulli hal, alhamdulillah dapat selesai dengan diangkatnya Hasan bin Husain, yang kemudian kekuasaan tersebut diberikan tanpa syarat kepada Muawiyah. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Manarul Munif, kitab mengenai takhrijul hadis. Jadi di situ dibahas mengenai hadis-hadis yang masyhur, yang kadang-kadang masyhur. Jadi hadis masyhur itu belum tentu sahih. Nah, diterangkan oleh Al-Imam rahimahullah taala. Nah, ketika beliau membahas satu hadis mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad dalam kitabnya Musnad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man taraka syai'an lillah, atau dalam riwayat ittiqa'an lillah, barang siapa menanggalkan sesuatu atau memberikan sesuatu yang dia cintai karena Allah, maka Allah akan menggantikan setelah itu sesuatu yang lebih baik dari apa yang ditinggalkan. Nah, beliau mengatakan Hasan meninggalkan kekuasaan karena Allah, agar umat Islam bersatu, agar darah tidak tertumpahkan lagi tersisa sia-sia karena Allah, maka Allah gantikan di akhir-akhir dunia ini dari keturunannya beliau seorang yang sangat ditunggu-tunggu, yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dapat menyatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan, yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Hasan Al-Fatimi Al-Hasani radhiyallahu anhu atau rahmatullah alaih. Nah, tadi saya sebutkan ada riwayat dari keturunan Husain. Nah, Husain adalah adik daripada Hasan. Husain inilah yang hari ini dikenal dengan istilah Karbala. Inilah cucu Rasulullah yang sempat dibantai, yaitu orang yang bernamanya Yazid, anaknya daripada Muawiyah, memerintahkan gubernur di Irak namanya Ziyad untuk membunuh Hasan, cucunya Husain, cucunya Nabi Muhammad SAW, beserta anak dan cucunya sebagian, walaupun ada sebagian yang selamat. Maka disebut dengan peristiwa Karbala, dan itu terjadi pada 10 Muharram. Tapi dalam tahqiq sejarah, ternyata mereka itu yang membunuh sebenarnya adalah orang-orang yang disebut dengan Tasyayyu. Tasyayyu itu Syiah. Tapi pada faktanya
sejarah tersebut diputar balikkan oleh mereka. Jadi mereka yang membunuh, tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah yang dituduh telah membunuh Husain, ditambah dengan cerita-cerita yang palsu oleh mereka. Makanya orang-orang yang disebut dengan Syiah hari ini di negara-negara yang sudah mayoritas Syiah, pada tanggal 10 Muharram mereka akan melakukan pawai semacam parah, digiring begitu banyak orang Syiah, biasanya akan membawa tabut semacam keranda yang digambarkan itu adalah jenazah daripada Husain. Kemudian di belakangnya orang yang tanpa baju merobek-robek badannya, melukai badan dengan pisau yang sangat tajam. Itu adalah acara Syiah sampai hari ini di mana-mana. Alhamdulillah di Indonesia belum begitu nampak, tapi hampir mirip di beberapa daerah. Ala kulli hal, ulama mengatakan dua hadis tersebut sahih. Maka ulama mengatakan dalam ilmu hadis, jika dua riwayat hadis itu secara dohir bertentangan dan sahih, jika masih bisa digabungkan, itu adalah yang terbaik dalam ilmu hadis. Maka ulama mencoba untuk menggabungkan bahwa hadis yang menerangkan bahwa orang yang ditunggu-tunggu, pemimpin akhir zaman yang akan muncul, yang akan menyatukan umat Islam, kebanyakan hadis adalah dari keturunan Hasan. Jadi kemungkinan besar bahwa dari sisi bapaknya masih berujung kepada Hasan, sedangkan dari keturunan ibunya masih berujung kepada Husain. Kemudian lahirlah dari pertemuan dua saudara tersebut, yaitu seorang Muhammad bin Abdullah yang digelari dengan Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya apa? Yang mendapat petunjuk, Al-Muntadhar, karena ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Inilah nasab beliau, dan itu telah diterangkan oleh ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ciri fisiknya dalam hadis-hadis yang cukup banyak, yang singkatnya bahwa jelas beliau adalah Quraisy, orang Quraisy, bahkan Hasimi, Arab sudah pasti. Jadi kalau ada orang ajam yang mengaku Imam Mahdi, sudah pasti Mahdinya Mahdi palsu. Di Thailand pernah ada orang ngaku Imam Mahdi, bahkan di Sulawesi Selatan pernah ngaku orang Mahdi, tapi nggak ada Arab-Arabnya sama sekali. Berarti Mahdinya Mahdi palsu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, secara zahir bahwa jidatnya dalam hadis yang lain lebar, kemudian hidungnya mancung seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang kita, ya saya dan kita semuanya yang Allah berikan, ditakdir Allah dilahirkan dari orang-orang yang berdarah Melayu, yang kebetulan kebanyakan tidak semancung orang-orang sana, maka kita tidak layak mengaku Mahdi. Jadi sangat jauh, karena itu ciri fisik yang tidak bisa ditipu dan dibuat. Baik. Kemudian peristiwa-peristiwa yang akan mengawali munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Jadi ada pendahuluan-pendahuluan di mana peristiwa itu tidak bisa dibuat-buat oleh siapapun. Peristiwa tersebut tidak bisa dibuat-buat, direkayasa oleh siapapun. Yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang cukup panjang pernah menerangkan bahwa periode kepemimpinan dunia ini pernah mengalami beberapa periode yang sudah terjadi dan satu periode yang belum terjadi. Yang pertama bahwa Nabi SAW mengatakan, takunu nubuwatu fikum masyaallah an takun, summa yarfa'uha idza syaa yarfa'uha. Bahwa manusia yang pernah hidup di dunia ini pernah dipimpin oleh para nabi-nabi dan rasul, dan itu terjadi dengan sekian lama. Dari Nabi Adam adalah manusia pertama yang dianggap sebagai nabi, rasul pertama adalah Nuh. Kemudian berganti, Nuh meninggal, diganti oleh seterusnya sampai Nabi Ibrahim, sampai berikutnya Nabi sampai Nabi Isa. Antara Nabi Isa dengan Rasulullah SAW hampir 600 tahun. Bayangkan, kalau sebelum Nabi Isa bisa di satu tempat, nabinya banyak, rasulnya banyak. Itu keterangan Al-Quran. Karena total nabi dalam hadis-hadis yang sahih, riwayat dan beberapa riwayat yang sahih, berjumlah 124 nabi, 124 ribu nabi, dan kebanyakan dari Bani Israel. Maka Quran menerangkan salah satu kebiadaban perilaku keji Bani Israel, Yahudi hari ini secara khusus, mereka banyak membunuh nabi.
Bahkan Ibnu Katsir pernah menerangkan sehari bisa sampai 4.000 nabi dibunuh. Itu dahulu. Nah, sedangkan Rasulnya hanya 314, dalam riwayat 315. Itu Rasul. Dan setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi bisa Rasul. Dari sekian banyak Rasul diambil beberapa Nabi dan Rasul yang disebut dengan ulul azm. Satu di antaranya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini periode ini berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa tahun? Allahu a'lam bishawab. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berapa tahun? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas hanya diriwayatkan dalam beberapa kitab bahwa Nabi Adam adalah sosok manusia yang diberikan kelebihan qamatuhu, tingginya mencapai 60 hasta. 60 hasta. Satu hasta kalau kita anggap 50 cm berarti menjadi 30 meter. Itu Bapak kita Adam. Dan lebarnya dalam beberapa hadis 2 sampai 4 meter. Jadi sudah kebayang, Pak. Kayak tower tingginya 30 meter ke atas. Subhanallah. Dan Rasulullah mengatakan nanti kita umat Nabi Muhammad SAW pun jika masuk surga akan wujudnya dohirnya seperti bapak kita Adam alaihissalam. Sama kita orang Melayu kecil-kecil dengan orang Nigeria yang besar-besar akan sama nanti di surganya Allah Ta'ala. Jadi dalam hadis yang sahih bapak Adam yang begitu besar, kemudian kenapa umat manusia menjadi kecil? Dengan banyaknya dosa-dosa yang telah meliputi dunia ini sehingga kecil sampai terakhir kayak umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mengisyaratkan begitu panjang masa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bidhab dengan pasti tidak ada yang tahu berapa lamanya dan berapa panjangnya fase itu. Taib, ini telah berlalu. Masa ini telah berlalu. Jadi fase kenabian telah berlalu. Kemudian berubah kata Rasulullah SAW bahwa manusia ini dipimpin sistem Khulafa ar-Rasyidin, para pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan mereka adalah ada 4 orang: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ditambah tadi Hasan hanya 6 bulan saja. Dan totalnya mereka kurang lebih hanya 30 tahun. Ini berakhir dengan terbunuhnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian Rasulullah mengatakan fase yang ketiga, umat manusia dipimpin dengan mulkan adhan, raja-raja yang menggigit. Sistem yang dijalankan bukan sistem Khulafa ar-Rasyidin, tetapi masih menggigit. Menggigit apa yang dimaksud? Masih menjalankan peraturan sesuai dengan al-Islam. Kapan? Dari semenjak terbunuhnya Hasan, kemudian beralihlah sistem kekuasaan kerajaan yang pertama kali yang mulai adalah seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kemudian sekian ratus tahun dan negara tersebut, daulah tersebut disebut dengan Daulah Al-Umayyah yang berpusat di Damashq di Syria. Kemudian berganti menjadi Daulah Abbasiyah yang berpusat di Irak. Kemudian berubah setelah itu menjadi kerajaan-kerajaan yang kecil. Kemudian berubah di zaman kerajaan Utsmaniyah atau Turkiyah yang berpusat di Istanbul, Turki. Kapan hancurnya? Pada tahun 1924. Masanya telah berlalu. Jadi Islam memimpin dunia ribuan tahun, ratusan tahun memimpin dunia. Islam tanpa kepemerintahan Islam tanpa pemerintahan dengan dipimpin seorang peraja atau seorang khalifah belum sampai 100 tahun, berarti dari 1924 sekarang 2017 hampir 100 tahun. Dan masa ini disebut kata Rasulullah SAW, jika masa kerajaan yang mengikuti Islam maka berubah menjadi mulkan jabarian, pemimpin-pemimpin raja-raja yang diktator. Itu kata Rasulullah. Dan masa inilah masa fitnah yang terbesar, di mana pemimpin tidak pernah mengindahkan, jarang yang peduli dengan nasib rakyatnya, jarang yang memperhatikan agamanya. Dan semakin ke sini maka semakin besar kerusakan yang muncul. Jika sampai pada puncaknya, jika kerusakan yang ditimbulkan oleh pemimpin ini sampai pada puncaknya baru berubah,
menjadi sistem yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu kepemimpinan yang disebut dengan khilafah al-islamiyah dengan cara sistem persis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya bersama, kita di fase yang keberapa? Fase mulkan jabarian, pemimpin-pemimpin yang ditaktor hampir 100 tahun, dan biasanya perubahan itu terjadi setelah di penghujung 100 tahun. Di penghujung 100 tahun ini tandanya, dan kita sudah berada di penghujung itu. Bisa jadi memang tidak lama, dan dilihatnya dan kelihatannya nampak sudah muncul tanda-tandanya. Apalagi kalau kita merujuk kemarin kepada tanda-tanda kiamat sugro, semua telah terjadi setelah nampak, tinggal ketuk palunya saja. Muncul Imam Mahdi, maka sudah masuk kepada fase yang berikutnya, dekatnya kita dengan hari kiamat. Ini diantara peristiwa yang akan mengawali munculnya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Kemudian hadis yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, prosesnya Imam Mahdi muncul sama nggak seperti proses Nabi Muhammad. Jadi pada awalnya orang tidak tahu bahwa Muhammad itu seorang Rasul, ya. Kemudian selama 40 baru diangkat. Satu orang menolak. ya sama Pak, nanti saya akan jelaskan. Ya persis, mirip Pak, mirip. Pada saat itu tiba-tiba orang nanti yang Muhammad dia selalu tertutup. Ya nanti akan saya jelaskan insyaallah. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Kemudian peristiwa yang kedua yang mengawali terjadinya atau munculnya Imam Al-Mahdi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubasyirukum bil Mahdi." Aku berikan kabar gembira kepada kalian wahai umat manusia dengan akan munculnya Al-Imam Al-Mahdi yang saya janjikan. Kapan? Tandanya kata Rasulullah, "Yub'asu ala ikhtilafin minan nasi." Beliau akan diutus oleh Allah menjadi pemersatu umat Islam saat umat Islam terpecah belah. Jadi muncul Al-Mahdi antara peristiwa yang kedua pada hadis yang kedua ini adalah apa? Saat manusia khusus umat Islam sedang mengalami perpecahan yang sangat parah. Dan hari ini kalau kita lihat telah terjadi. Gara-gara beda sedikit urusan masail agama, cabang-cabang agama sudah saling mentahdir. Jangan ngaji dengan fulan begini, fulan begini. Setiap orang mengaku yang paling benar, yang lainnya salah, yang lainnya ahlul bid'ah, ahlul kufar, masuk neraka. Yang benar siapa? Itulah terjadi hari ini. Jadi saling kafir mengkafirkan, bid'ah membid'ahkan, kufur mengkufurkan. Apabila semakin parah dan semakin parah, itu tanda-tanda Imam Mahdi sudah semakin dekat. Yang berikutnya, tanda secara alam adalah apa? Kasratul zawazil, banyaknya gempa. Dan gempa ini bukan gempa yang nanti akan terjadi di menjelang hari kiamat, bukan. Itu gempa 3 kali dalam satu waktu, gempa di timur dunia, gempa di barat dunia, dan gempa di seluruh Jaziratul Arab. Itu menjelang hari kiamat. Itu bukan gempa itu. Jadi gempa kecil-kecil tapi banyak di mana-mana. Sudah terjadi belum hari ini? Sudah mulai terjadi. Perpecahan umat Islam sudah terjadi dan semakin parah dan semakin parah, subhanallah. Banyak hari ini ustadz-ustadz yang dia tidak, yang mu'tadil, atau mu'tadil artinya pertengahan, tidak keras, pertengahan. Karena memang sesuatu yang terbaik adalah yang tengah. Kata Rasulullah SAW, khairul umur awsatuha, sebaik-baik itu perkara adalah yang tengah. Tidak mutasahal sekali dan tidak terlalu keras sekali. Nah, ketika kita berubah seperti itu, maka datanglah hujatan-hujatan dari kanan kiri dan seterusnya. Bahkan hari ini orang yang baru belajar sehari 2 kali, sehari 2 hari, sekali 3 kali sampai seminggu, sebulan sudah berani mengucapkan fatwa. Saya nggak mau sholat di belakang imam itu. Kenapa? Dia bid'ah, dia nggak nyunah dia. Pada imamnya bertahun-tahun di pondok pesantren, dia baru belajar sebulan udah bilang yang ustadz itu nggak nyunah, saya nyunah berarti. Dan ini telah nampak. Ini telah nampak, subhanallah. Luar biasa. Ini hadis yang menunjukkan tanda-tanda menjelang Al-Imam Al-Mahdi muncul. Yang berikutnya atau hadis yang ketiga, tanda-tanda yang telah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yaktatilu inda kanzikum salasan kulukum ibnu khalifah la yusiru ila wahidin minhum
summa tatla'a rayat as-saud min qibalil masyriq. Tanda-tanda akan munculnya Imam Mahdi diawali, ini tanda yang paling dekat, adalah ketika seorang penguasa Haramain. Haramain berarti Mekah dan Madinah. Raja yang menguasai Haramain, dua kota suci tersebut, apabila telah wafat meninggal dunia, maka seluruh pangeran-pangerannya terpecah belah menjadi 3 kelompok. Dan mereka saling berperang, merebutkan apa? Kanz, merebutkan harta karun Ka'bah. Nah, harta karun Ka'bah diterjemahkan oleh sebagian ahli tafsir dan muhaddisun adalah harta haji dan umrah. Atau bisa jadi secara real adanya harta karun di wilayah Ka'bah. Ini mereka berebut. Ternyata mereka tidak ada satu yang menang. Saat itulah muncul pasukan dari timur. Dari timur negara Arab Saudi. Jadi timur itu yang dimaksud oleh ulama adalah muncul dari wilayah Khurasan dan di belakang Khurasan. Khurasan itu meliputi Irak, Iran, di belakangnya lagi India, Pakistan, termasuk Indonesia, itu wilayah timur dari negara Arab Saudi. Akan muncul dari sana pasukan yang bermerah Rayatus Sud. Roya itu yang disebut hari ini lagi tren. Roya yang berwarna hitam, tulisannya putih, bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau liwa. Liwa dia lebih kecil. Dan liwa itu biasanya warnanya putih, tulisannya hitam. Tulisannya sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan muncul dari sana. Akan muncul dari sana. Maka mereka muncul dari timur itu, kemudian mereka memerangi seluruh 3 kelompok tersebut dan semuanya mati. Dan semuanya mati. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan tidak ada pembantaian yang begitu luar biasa melebihkan pembantaian terhadap pangeran-pangeran yang sedang perang saudara. Nah, saat itulah akan muncul pada waktu yang tidak lama seorang Al-Imam Al-Mahdi. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, jika kalian mendengar Imam Mahdi telah muncul setelah selesai urusan intern, jadi Arab Saudi secara khusus berarti maksudnya telah diselesaikan, telah menjadi damai, maka saat itulah telah muncul berarti Al-Imam Al-Mahdi. Rasulullah mengatakan, fa idza ra'aitumuhu fabayyi'u, jika kalian melihatnya dan mendengar, maka harus wajib kalian berbaiat walau hadwan ala salj, walaupun kalian harus berangkat di atas salju. Dulu waktu kami belajar di sini masih di Pakistan. Kalau wilayah salju kan di negara Arab Saudi kan tidak ada sebenarnya. Negara salju jelas begitu jauhnya di pinggiran Pakistan, masuk mungkin ke wilayah Jepang dan seterusnya. Afghanistan ke atas sudah ada. Tapi subhanallah bahwa pada tahun 2013 awal dan akhir tahun dan sekarang sampai sini ternyata subhanallah Allah turunkan sebagai bentuk mukarimah dan pelajaran bagi kita semuanya, ternyata di Jaziratul Arab sendiri sudah turun salju. Dan ini pembenar akan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, kalau dilihat hadis-hadis nanti kita akan melihat bahwa pertempuran dan peperangan yang dipimpin langsung oleh Imam Al-Mahdi, semua pertempuran tersebut tidak pernah disebutkan menggunakan alat-alat modern sebagaimana hari ini. Bukan pistol, bukan bom, dan alat-alat berat yang lainnya. Tapi yang ada sebagaimana yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti menjelang turunnya Al-Imam Al-Mahdi telah terjadi peristiwa besar di dunia ini, di mana Allah mengembalikan dunia ini kepada zaman unta dan batu. Pertanyaannya, Rasulullah pernah ditanya dalam Sahih Bukhari dan Ashabus Sunan. Rasulullah pernah mengatakan bahwa akan terjadi 3 hal yang kemarin sudah saya sebutkan. Peristiwa besar dunia yang akan mengembalikan jagat raya ini kembali zaman unta dan batu. Yang pertama adalah mashun. Manusia dirubah bentuknya, dalam riwayat Bukhari seperti kera dan babi sampai hari kiamat. Yang kedua terjadi banyaknya penenggelaman bumi, daerah banyak tenggelam. Mungkin sebabnya karena gempa atau mungkin pasang yang naik sehingga banyak pulau yang tenggelam. Itu terjemahan dari para tafsiran para alim ulama. Yang ketiga, ini yang sangat parah, adalah munculnya kadfun. Kadfun itu adalah lemparan, yang dimaksud lemparan batu dari langit. Itu yang disebut hari dengan
meteor oleh sebagian ulama. Jadi dunia akan diserang oleh meteor, tetapi karena dunia ini dilapisi dengan atmosfer, sempat hancur di situ dan masuk ke bumi, sudah berbentuk sebagian besar debu. Dan debu itu mengandung dalam Sunan Abu Daud magnet yang sangat kuat, sehingga apabila tercium oleh orang kafir maka akan keluar darah dan bisa mati mereka. Dan bisa mati tapi tidak semua mati. Dan jika tercium terhirup oleh orang muslim, maka orang muslim seperti terkena flu dan selesma, bersing-bersing, tapi beberapa saat akan hilang. Kemudian sisi lain bahwa sebagian ulama mengatakan debu-debu yang merupakan pecahan dari meteor tersebut mengandung magnet yang sangat kuat, sehingga akibatnya akan menginduksi seluruh alat-alat modern, sehingga handphone kita nggak berfungsi, komputer nggak berfungsi, listrik pun akan mati. Dan inilah awal dari kembalinya dunia kepada zaman unta dan batu. Makanya di sebagian besar hari ini pondok-pondok pesantren yang kiainya mereka mempelajari hadis-hadis akhir zaman telah mulai mempersiapkan para santrinya dan santriwatinya naik kuda, memanah, berenang, berlari. Saya punya kebetulan seorang dosen asli Amerika kulit putih, dia adalah dokter tauhid. Beliau pernah mengatakan kepada kami tahun 2000-an, "Hai kalian para masyayikh, hendaknya kalian mempersiapkan diri kalian. Kenapa? Dunia sebentar lagi akan kembali kepada zaman unta dan batu." Dan ternyata pernyataan seorang bapak fisika yang ma'ruf, dia mengatakan, "Saya tidak pernah tahu apa yang digunakan oleh umat manusia pada perang dunia yang ketiga. Yang jelas yang saya yakini bahwa setelah itu manusia akan perang kembali menggunakan batu, besi dan juga kayu." Ada yang menerjemahkan mungkin terjadi perang dunia menggunakan alat-alat modern dan sebagainya, mengembalikan dunia ini kepada zaman unta dan batu. Tapi semua itu akan terjadi, apapun bentuknya nanti pasti akan terjadi. Sehingga ketika datang Imam Mahdi, maka manusia sudah kembali seperti zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini peristiwa-peristiwa yang telah diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyongsong atau mengawali munculnya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Taib. Kemudian kita beralih kepada bagaimana munculnya dan di mana munculnya. Di mana munculnya dan bagaimana munculnya, ini merupakan peristiwa dan tanda yang kelima sebenarnya. Dalam hadis yang sahih bahwa ada kaum dari Syam yang merupakan kaum dari pamannya mengutus pasukan yang sangat besar untuk mengejar seseorang yang telah dikira itu Imam Mahdi. Imam Mahdi ternyata dia ahlu Madinah, orang biasa, tetapi sebagian ulama-ulama telah mempelajari nasabnya sehingga dia dikira nanti menjadi Imam Mahdi. Maka pasukan dari pamannya dari Syam menyiapkan pasukan yang besar. Ketika mereka sampai di wilayah Madinah dan Mekah, dan Imam Mahdi telah Mahdi kecil ini, atau Mahdi sebelum dianggap sebagai Imam Mahdi, namanya Muhammad pasti. Dia sampai ke Mekah, ternyata pasukan tersebut di padang pasir ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersisa hanya 2 orang. Satunya kembali ke kaumnya yang mengutus memberitahukan, yang satunya memberitahukan kepada umat manusia. Saat itulah ulama-ulama dalam hadis faham. Saat itulah ulama-ulama mengetahui bahwa kejadian alam ini tidak bisa ditipu dan direkayasa, berarti telah muncul namanya Al-Imam Al-Mahdi. Betul apa adanya. Ternyata Al-Imam Al-Mahdi yang cirinya telah diketahui oleh ulama telah berada di Mekah. Dalam hadis berada di Mekah, maka ulama-ulama memaksa dia untuk keluar dari persembunyiannya di wilayah sekitar Masjid Haram. Dipaksa dan dia tidak, wa huwa karihun, dia tidak mau. Tapi dia dipaksa kemudian dibaiat oleh ulama di Mekah, dibaiat untuk baiat yang pertama, dan mereka jumlahnya masih sedikit. Dibaiat antara rukun rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Jadi sekitar pintu Ka'bah. Nah, mendengar pembaiatan ini, maka mulailah muncul berita, kemudian tersebar ke seluruh dunia dalam waktu yang tidak lama. Maka mulailah berdatangan seluruh ulama-ulama dunia, para mufakir Islam, para pemimpin gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan jihad, gerakan dakwah ekonomi dan seterusnya. Mereka berdatangan ke Mekah. Mereka membaiat Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar.
Nah, itulah awal dari pembaiatannya, dan dia tidak mengerti, dia tidak mau dibaiat. Karena kalau dalam hadis dikatakan dia manusia biasa yang bertempat tinggal di Madinah. Manusia biasa, tapi setelah dibaiat, dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuslihullahu fi lailatin aw lailataini, maka Allah memperbaiki ini orang atau mengajarkan satu malam atau dua malam. Apa yang diajarkan dalam hadis yang sahih? Ajaran syariat dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga peraturan yang diterapkan oleh Imam Al-Mahdi adalah peraturan syariat Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah peristiwa pembaiatan yang pertama. Pembaiatan yang kedua, tadi setelah berita ini tersebar seluruh dunia, karena ada orang yang umrah di situ, mungkin ada orang yang haji, mungkin pulang ke rumah mereka menceritakan, maka berbondong-bondong seluruh dunia datang ke Mekah dan membaiat Al-Imam Al-Mahdi. Maka tugas yang pertama yang beliau lakukan dalam hadis, maka beliau membereskan urusan intern, urusan Jaziratul Arab. Tagzuna Jaziratul Arab fayaftahuhallahu. Maka pasukan yang masih kecil tersebut merapikan dan mengurus urusan intern, urusan dalam wilayah Jaziratul Arab, sehingga hari ini yang kita kenal dengan beberapa negara, Arab Saudi, Yaman, Oman, Emirat, Abu Dhabi, Kuwait, masuk ke Irak, nanti berubah menjadi satu khalifah. Ini akan diurusi. Setelah itu kata Rasulullah SAW, summa taghzul Faris, baru setelah itu kalian akan memerangi Farsia, mengerangi Persia. Dan ulama menerjemahkan Persia yang dimaksud adalah siapa? Iran. Kenapa diperangi? Karena Iran akan menjadi negara yang kuat dan beragama, beraliran Syiah Rafidhah. Jadi Syiah nanti kalau merujuk kepada hadis ini, hadisnya sahih riwayat Muslim. Riwayat Muslim, boleh dicek silahkan, riwayat Muslim. Maka ulama hadis mengatakan berarti Iran maksud saya, yang dulunya negara ulama, negara para alim ulama, para muhaddisun, di akhir zaman kelak akan berubah menjadi negara yang sangat kuat yang beraliran Syiah. Kenapa kita memerangi mereka? Karena mereka banyak menipu Islam. Mereka juga marah terhadap Imam Mahdi yang benar, karena mereka pun menunggu Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi versi mereka nggak pernah muncul sampai hari kiamat. Kenapa? Karena agama itu adalah agama bohong-bohongan. Jadi kebencian mereka memang sudah mendarah daging, sehingga di akhir zaman pun kita akan perang dengan mereka. Tetapi dalam hadis yang lain diterangkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, sebelum kalian memerangi Farsi, maka kalian akan mengadakan konspirasi atau kerjasama dengan orang-orang yang disebut dengan orang-orang Romawi. Itulah orang-orang Eropa, itulah orang-orang Nasara. Jadi kita akan bersepakat dengan orang-orang Eropa, dalam hal ini adalah orang-orang Nasrani, untuk memerangi dan menggempur Persia. Berarti Persia alias Syiah menjadi negara yang sangat kuat di akhir zaman. Nah, Rasulullah mengatakan setelah itu baru umat Islam akan berperang dengan orang-orang Romawi atau orang-orang Nasara. Di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa setelah pasukan salib pulang dari peperangan Iran, umat Islam juga masih bersama mereka. Tiba-tiba salah seorang di antara tentara salib mengangkat salibnya, hidup salib. Dalam riwayat ini sudah dibuat skenario, memang sudah jauh-jauh sudah dibuat rencana seperti itu. Maka tiba-tiba mengatakan hidup salib, maka tentara Islam marah, dipatahkanlah salib tersebut, maka terjadilah perkelahian. Kemudian setelah itu baru terjadi pertempuran yang sangat hebat. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la taqumus sa'atu hatta yanzilur rumu bil aqmaqi wal dibaq wad dabik fa yakhruju ilaihim jayshun min madinati khiyaril ahli al-ard yawma idin fa idza tasafu qalat rum khulu bainana wa bainal ladina sabaw minna nuqatilhum fa yaqulu al-muslimun la Allah nukhalli bainakum wa baina ikhwanina fayuqatiluna fayanhazimu thulus wa yatubullahu alaihim abada ila akhir hadis. Rasulullah mengatakan tidak akan pernah terjadi hari kiamat sebelum akan datang pasukan dari Romawi, yang dimaksud Eropa dan Nasara, atau pasukan salib kembali akan hidup, di mana mereka akan turun di wilayah Damashq. Jadi mereka akan sampai ke wilayah Damashq
yaitu tepatnya di kota Aqama dan Dabiq, dua kota besar hari ini yang di wilayah Syria. Mereka akan berada di sana. Kemudian dari sisi lain tiba-tiba muncullah satu pasukan yang sangat besar dari Madinah. Dan Rasulullah mengatakan itulah pasukan yang terbaik di muka bumi di zaman itu. Kemudian ketika pasukan Islam dan pasukan Romawi telah bertemu tatap muka, maka sepertiga pasukan Islam mundur ketakutan, mundur melarikan diri, dan Rasulullah SAW mengatakan mereka tidak akan pernah diampuni sampai hari kiamat atas dosa mereka lari dari pertempuran, sedangkan pertempuran satu sudah berdiri di hadapan mata mereka. Allah tidak mengampuni mereka sampai hari kiamat. Sepertiganya lagi, kata Rasulullah SAW, mereka terbunuh sebagai mati syahid, dan Rasulullah mengatakan itulah sebaik-baik syuhada pada hari itu. Yang sepertiganya lagi dengan mereka lah, kata Rasulullah SAW, maka mereka memenangkan pertempuran tersebut. Sehingga pertempuran terakhir kita dengan Nasara, maka Nasara sebagian masuk Islam, sebagian mereka terbunuh. Itu kapan? Setelah orang-orang Syiah dapat dikalahkan oleh orang-orang Islam. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, summa tagzuna Turk. Kemudian kalian akan memerangi orang-orang Turki. Jadi orang Islam itu lalu bergerak, yaitu kemudian bergerak dengan pasukan dari Syria, mereka berjalan naik ke atas wilayah Turki. Rasulullah SAW mengatakan bahwa tempat tersebut adalah tempat yang sangat hebat, di mana benteng-benteng mereka sangatlah kuat. Tapi subhanallah, pertempuran tersebut tanpa dengan pedang, hanya dengan ucapan Allahu Akbar, la ilaha illallah, maka benteng yang menghadap ke laut hancur runtuh. Kemudian dengan takbir yang kedua, Allahu Akbar, la ilaha illallah, maka benteng yang menghadap ke timur hancur. La ilaha illallah, Allahu Akbar, takbir yang ketiga, benteng yang membuka kota mereka ke dalam pun runtuh. Maka pasukan Turki hari itu menyerahkan diri kepada pasukan Al-Imam Al-Mahdi. Nah, saat Al-Imam Al-Mahdi membagi-bagi ghanimah kepada pasukannya, tiba-tiba terdengar i'lan, pemberitahuan bahwa Dajjal telah muncul, sudah berada di wilayah Syam. Maka mereka dari Turki turun ke bawah wilayah, masuk wilayah Damaskus, dan nanti insya Allah kita akan bahas saat membahas terkait dengan Dajjal, dia terkait dengan Dajjal. Jadi Dajjal itu muncul di akhir kisah Al-Imam Al-Mahdi, karena setelah itu dalam hadis tidak menunjukkan sama sekali peran Imam Mahdi setelah muncul Dajjal. Yang ada adalah siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nanti akan dibahas. Taib. Kemudian beralih kepada bahasan berikutnya, tujuan dan maksud Allah Subhanahu wa taala mengutus seseorang yang bernama Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa datangnya Imam Mahdi adalah untuk apa tujuannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yamla'ul arda qistan wa adla kama muli'at jawran wa dhulma. Di antara tujuan yang terpenting dari munculnya seorang khalifah adalah untuk memberikan keadilan di seluruh penjuru dunia. Di seluruh penjuru dunia. Dan ini mengisyaratkan bahwa Al-Imam Al-Mahdi adalah raja dan penguasa seluruh dunia. Ini adalah manusia yang kelima dalam kitab yang ditulis Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya. Kemudian ditulis juga Al-Imam Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah. Mereka berdua mengatakan bahwa ada 4 manusia yang pernah menguasai dunia. 4 manusia yang pernah menguasai dunia, dan yang kelima belum akan datang. Yang kelima itulah Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Sedangkan yang pernah menguasai dunia ada 4. 2 muslim, yang 2 kafir. Yang muslim adalah Nabi Sulaiman. Itu diterangkan dalam Al-Quran begitu banyak. Nabi Sulaiman menguasai seluruh dunia dari ujung sampai ke ujung tanpa satu pun negara kecuali merupakan wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Bahkan kekuasaan hebat, bukan hanya manusia, bahkan meliputi burung-burung, hewan-hewan dan jin. Bahkan Quran mengatakan kendaraannya Nabi Sulaiman adalah apa? Adalah angin. Diterangkan dalam Al-Quran dengan begitu detail. Yang kedua adalah yang disebut dengan Dzulkarnain atau Iskandar Dzulkarnain. Orang-orang barat mengatakan Dzulkarnain itu adalah seorang raja yang gagah perkasa, yang tinggi besar, yang punya 2 tanduk.
Kemudian maaf, dia suka kawin, suka dengan perempuan. Itu gambaran yang dibuat oleh orang-orang Eropa. Tapi bukan itu. Yang dimaksud Dzulkarnain itu bahasa Arab. Dzulkarnain artinya seseorang yang punya dua tanduk. Yang dimaksud oleh ulama bukan dua tanduk fi'li yang nyata di sini bukan, tapi mempunyai kekuasaan yang meliputi barat dan timur, selatan dan utara. Inilah dua orang. Di mana kisahnya disebutkan sekilas di akhir-akhir surat Al-Kahfi. Dia menjelang kisah Ya'juj dan Ma'juj. Itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir adalah Namrud dan Bukhtanasr, dan ini pun kisahnya sebagian diterangkan di awal-awal surat Al-Kahfi, tapi namanya tidak disebutkan, tapi dijelaskan oleh para alim ulama ahli tafsir. Yang kelima yang akan menguasai seluruh dunia adalah Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, kemudian nanti dilanjutkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi tujuan Allah mengutus Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Muntadhar, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yamlaul arda qistan wa adla, yaitu untuk memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kedamaian, kama muliat jauran wa dulma, sebagaimana sebelumnya dunia ini dipenuhi dengan apa? Jaur, kesenang-menangan dan kedoliman. Di mana hari ini Pak yang tidak ada kedoliman di sana? Semua di mana? Merata di seluruh dunia. Ada kedoliman, ada kesenang-menangan, yang kuat mendolimi yang lemah, raja mendolimi rakyatnya, itu sudah perkara yang umum. Dan nanti akan berubah di zaman Al-Khalifah Al-Mahdi, semua dunia menjadi damai, tentram, dan keadilan diwujudkan di mana-mana. Wa yardu anhu sakinas sama, sehingga begitu damainya, begitu tentramnya, maka penduduk langit pun ridho. Siapa yang dimaksud penduduk langit? Para malaikat Allah dan Tuhannya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Penduduk langit pun ridho. Wasakirul ard, dan penduduk dunia pun ridho. Dan penduduk dunia pun ridho. Wa yuksimu mal sihahan. Kemudian dan Khalifah Al-Mahdi akan membagikan ghanimah, hartanya kepada seluruh rakyatnya dengan adil, dengan adil. Bahkan dalam hadis yang lain, beliau berkeliling bersama para pasukannya, beriklan, memberikan pengumuman, wahai rakyatku, siapakah di antara kalian yang mau mengambil ghanimah atau mengambil harta dari Baitul Mal? Maka tidak ada satupun dari umat Nabi Muhammad yang meminta, yang mau menerima harta yang diberikan oleh khalifah tersebut. Kenapa? Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa umat Nabi Muhammad dikayakan, hatinya dikayakan juga dunianya saat itu, sehingga tidak ada yang mau mengambil. Hanya satu ternyata yang datang, hanya satu yang datang kepada Al-Imam Al-Mahdi. Dia mengatakan, ana akhuduhu, aku akan mengambil kalau begitu. Maka Imam Mahdi mengatakan, ambil, tanpa dihitung, tanpa menghitung, tanpa dihisap, ambil. Maka orang tersebut ketika berdiri membawa uang yang berupa emas, dia keberatan, dia mampu. Kemudian dia tersadar, astagfirullahaladzim, ternyata akulah umat Nabi Muhammad yang paling dolim dan yang paling serakah. Ini akan terjadi kelak di zaman Al-Imam Al-Mahdi. Kemudian setelah itu, dia setelah beristighfar, merasa dia adalah orang yang dolim dan serakah, datang kembali kepada Imam Al-Mahdi, ingin menyerahkan kembali hartanya. Tapi Imam Mahdi mengatakan, nahnu, kita adalah orang yang jika telah memberi, maka tidak akan lagi mengambil kembali. Bawa. Ini menunjukkan apa? Bahwa di zaman Al-Imam Al-Mahdi kedamaian, ketentraman, kaya hati dan kaya dunianya. Itu terjadi kelak di akhir zaman. Kemudian dalam hadis yang lain, sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Al-Imam Al-Mahdi akan menyatukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah kepemimpinan beliau dengan menjalankan konun, aturan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti aturan yang berlaku di zaman Imam Al-Mahdi secara akidah dan secara fikih bukan akidah Asy'ari, bukan akidah Maturidi, tapi akidah apa? Akidah yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan juga madhab Hanafi, bukan juga madhab Syafi'i, dan juga bukan madhab Maliki, tapi madhab siapa? Madhab yang sesuai dengan madhabnya Nabi Muhammad SAW. Itu berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Maka hari ini ma'asyiral muslimin muslimat, bukan zamannya lagi kita membincangkan, memusingkan urusan yang seperti ini. Bismillah, tidak bismillah, artinya bismillah jahat dengan tidak, bukan masalah lagi. Alhamdulillah.
Kunut tidak kunut bukan masalah lagi. Maulud tidak maulud bukan masalah lagi. Ini masalah furuk cabang-cabang agama yang enggak perlu diperbesar. Yang kita harus pegang adalah apa sekarang? Persatuan umat. Itu yang harus kita pegang. Inilah masa yang sedang kita hadapi. Kenapa? Karena umat Islam sedang diincar oleh musuh-musuhnya. Islam tidak mencari musuh. Islam tidak punya musuh, tapi memang musuhnya banyak. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak mau kedamaian. Orang-orang yang tidak mau bumi ini tenang dengan ketenangan dan kedamaian. Itulah orang-orang yang menjadi musuh-musuh Islam. Maka itu semua nanti akan dihabisi oleh Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Dan jika telah muncul itu, maka dunia telah kembali sebagaimana telah tadi disebutkan dalam hadis yang terakhir tadi. Itulah diantara juga makna hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "La tazalu ta'ifatu min ummati dhahirin al-haq." Tetap pada umatku ini orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah. Dan riwayat tetap pada umatku ini orang-orang yang memerangi musuh-musuh Islam. La yadurru man khadalahum, di mana gerakan ini mereka itu yang berpegang teguh dengan agama, dengan Quran dan hadis, banyak orang yang menghalangi, banyak orang yang mencoba untuk menjatuhkan mereka, merusak nama baik mereka. Apa kata Rasulullah? La yadurru man khadalahum, tetapi usaha orang-orang yang tidak suka dengan gerakan tersebut, dengan manusia-manusia yang seperti itu, ternyata tidak ada manfaatnya. Dan ini akan ada terus sampai kapan? Sampai turun Nabi Isa, sampai datang Al-Imam Al-Mahdi, tetap. Dan ini janji Allah kepada umat Nabi Muhammad, bahwa bagaimanapun fitnah yang menimpa umat Islam, tetap akan ada ulama-ulama, orang-orang yang konsen, yang ada di otaknya, yang ada dalam hidupnya adalah apa? Bagaimana mengajak manusia kembali kepada Allah, mengajak manusia kembali kepada Al-Quran, mengajak manusia kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnatullah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ma'asyiral muslimin, jika telah muncul tanda ini, maka dipastikan itu awal dari munculnya tanda-tanda kiamat kubro. Peristiwa alam akan terjadi begitu hebat, luar biasa, terus menerus tak berhenti. Yang soal nanti sebagian akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian apa yang bisa disampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga bisa bermanfaat, menambah keyakinan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk semakin dekat kepada Allah, semakin berinabah kepada Allah, kembali kepada Allah taala, dan semakin kita menyiapkan diri kita dengan bekal yang cukup sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebelum datangnya hari-hari yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi